Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Robnya, disinilah kita kembali belajar, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan kembali. Saudara-saudaraku, hati yang melekat pada dunia. Salah satu penyakit hati yang paling halus namun paling mematikan adalah rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap dunia. Menyadari semua adalah titipan. Titipan selalu punya batas waktu. Saat seseorang menitipkan barang kepada kita, kita harus menjaganya dengan baik, lalu mengembalikannya ketika pemiliknya datang. Begitu pula kehidupan dunia. Semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah, dan suatu saat akan diambil kembali. Anak-anak yang kita sayangi, pasangan yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan, bahkan tubuh yang kita gunakan, semuanya adalah titipan. Jika Allah mengambilnya kembali, tidak ada yang bisa kita lakukan selain ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal ini ketika putranya, Ibrahim, wafat. Beliau menangis tetapi tetap berkata, "Sesungguhnya hati bersedih dan mata berlinang air mata, tetapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari. Beliau sadar putranya hanyalah titipan yang telah kembali kepada pemilik sejati. Jika hati benar-benar memahami bahwa segala sesuatu hanyalah titipan, maka kehilangan tidak lagi terasa berat. Karena sejak awal kita tidak pernah benar-benar memilikinya. Kita hanya diberi kesempatan untuk menjaganya sejenak. Titipan juga mengajarkan tanggung jawab. Kita tidak bisa memperlakukan harta sesuka hati karena harta itu amanah dari Allah. Kita tidak bisa menyakiti anak atau pasangan karena mereka adalah titipan yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Semakin kita menjaga titipan Allah dengan baik, semakin Allah ridho kepada kita. Tetapi ketika Allah mengambil titipan itu kembali, tanda cinta kita kepada Allah adalah menerima dengan ikhlas. Orang yang lalai sering merasa marah kepada Allah ketika kehilangan titipan. Padahal bukankah itu memang bukan miliknya? Bagaimana mungkin kita menuntut kepada pemilik sejati atas apa yang dikembalikannya? Menyadari bahwa semua hanyalah titipan juga membuat kita tidak sombong. Karena apa yang ada di tangan kita bukanlah hasil mutlak usaha kita, melainkan pemberian Allah yang suatu saat bisa diambil kapan saja. Kesadaran ini membuat hidup lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu terikat pada dunia, karena kita tahu bahwa semua ini hanya sementara. Maka, jagalah titipan Allah dengan penuh amanah dan ikhlaskan ketika Dia mengambilnya kembali. Melepaskan genggaman dunia. Dunia seperti pasir. Jika kita menggenggamnya terlalu erat, ia akan lolos dari sela-sela jari. Tetapi jika kita memegangnya dengan ringan, ia akan tetap berada di telapak tangan kita. Begitu pula kehidupan dunia. Banyak orang kehilangan ketenangan karena mereka terlalu erat menggenggam dunia. Mereka takut hartanya hilang, kedudukannya jatuh, atau orang yang dicintainya pergi. Ketakutan itu membuat hidup penuh dengan kegelisahan. Padahal, dunia memang dirancang untuk pergi. Tidak ada yang kekal, dan tidak ada yang bisa kita pertahankan selamanya. Bahkan diri kita sendiri akan meninggalkan dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak menggenggam dunia terlalu erat, karena dunia bukanlah tujuan akhir. Melepaskan genggaman bukan berarti tidak berusaha. Kita tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tetap mencintai, tetapi hati tidak menggantungkan dirinya pada dunia. Melepaskan genggaman justru membuat hidup lebih tenang, karena kita tidak lagi terikat oleh ketakutan kehilangan. Apapun yang datang kita syukuri, apapun yang pergi kita ridho. Orang yang bisa melepaskan genggaman dunia akan lebih mudah merasakan manisnya iman, karena hatinya hanya bergantung kepada Allah, bukan pada sesuatu yang fana. Dalam setiap doa, kita seharusnya tidak hanya meminta untuk diberikan dunia,
tetapi juga meminta agar hati kita tidak terikat padanya. Karena ikatan hati itulah sumber kegelisahan. Semakin kita melepaskan dunia, semakin luas ruang hati kita untuk Allah. Semakin kita mengendurkan genggaman, semakin ringan langkah kita menuju akhirat. Maka, belajarlah melepaskan genggaman dunia, karena ketenangan sejati bukanlah pada apa yang kita genggam, melainkan pada apa yang kita lepaskan. Tawakal, jalan menuju hati tenang. Tawakal adalah meletakkan seluruh kepercayaan pada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Orang yang benar-benar tawakal tidak merasa memiliki apa-apa. Karena ia sadar, semua hasil adalah keputusan Allah. Hati yang bertawakal adalah hati yang tenang. Ia tidak takut gagal karena ia tahu kegagalan hanyalah jalan lain yang Allah pilihkan. Ia tidak sombong ketika berhasil, karena ia tahu keberhasilan itu datang dari Allah. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Al-Quran Surah At-Talaq 3. Janji ini menegaskan bahwa ketenangan hati lahir dari tawakal. Orang yang tawakal tidak panik menghadapi masa depan, tidak khawatir berlebihan, karena ia yakin Allah yang mengatur segalanya. Tawakal melahirkan keberanian, karena orang yang tawakal tidak takut kehilangan dunia, ia hanya takut kehilangan Allah. Hati yang bertawakal akan lebih mudah ikhlas. Ia menerima setiap takdir dengan lapang dada, sebab ia tahu Allah lebih tahu yang terbaik untuk dirinya. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Justru tawakal sejati lahir dari usaha yang maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Orang yang bertawakal akan hidup lebih ringan, karena ia tidak menanggung beban hasil, hanya berfokus pada usaha dan doa. Semakin kuat tawakal seseorang, semakin sedikit kegelisahan dalam hidupnya, karena ia yakin apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Maka, jika ingin hati tenang, perkuatlah tawakal kepada Allah. Zuhud, jalan hidup orang beriman. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan tidak meletakkan dunia di dalam hati. Dunia tetap ada di tangan, tetapi hati hanya terpaut pada Allah. Orang yang zuhud bisa saja kaya raya, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya sombong. Ia menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, bukan untuk membanggakan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa ketenangan bukan pada jumlah kepemilikan, melainkan pada sikap hati. Zuhud membuat hati tidak terbebani. Ia tidak iri pada orang lain, tidak terikat pada kedudukan, dan tidak goncang oleh perubahan keadaan. Orang yang zuhud akan hidup sederhana, tetapi hatinya lapang. Ia tidak mengejar dunia, karena tahu dunia akan datang dengan sendirinya sesuai ketentuan Allah. Zuhud bukan berarti miskin. Ada banyak sahabat Nabi yang kaya, tetapi tetap zuhud karena hati mereka tidak terikat pada kekayaan. Zuhud adalah seni meletakkan dunia di tempatnya. Dunia hanya alat, bukan tujuan. Dengan zuhud, seseorang akan lebih fokus pada akhirat. Ia tidak sibuk dengan urusan yang fana, melainkan mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Zuhud adalah kunci ketenangan, karena ia membebaskan hati dari ikatan dunia. Maka, belajarlah hidup zuhud agar hati tenang walau dunia terus berubah. Ketenangan dalam syukur dan sabar. Syukur dan sabar adalah dua kunci utama ketenangan hati. Syukur ketika mendapat nikmat, sabar ketika mendapat ujian. Orang yang bersyukur tidak merasa memiliki, karena ia tahu semua datang dari Allah. Orang yang sabar juga tidak merasa memiliki, karena ia sadar semua adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil. Dengan syukur, hati terisi cahaya kebahagiaan. Dengan sabar, hati terjaga dari kegelapan putus asa.
Syukur melahirkan ketenangan karena kita melihat lebih banyak nikmat daripada kekurangan. Sabar melahirkan ketenangan karena kita yakin semua ujian pasti ada akhir dan hikmahnya. Syukur membuat kita tidak sombong. Sabar membuat kita tidak berkeluh kesah berlebihan. Syukur membuat dunia terasa luas. Sabar membuat ujian terasa ringan. Orang yang mampu bersyukur dan sabar, berarti hatinya sudah terlatih untuk tidak terikat pada dunia. Dengan syukur dan sabar, kita akan selalu berada dalam ketenangan, baik ketika senang maupun ketika sulit. Inilah keseimbangan hidup seorang mukmin. Syukur dalam kelapangan, sabar dalam kesempitan. Maka, latihlah hati untuk selalu bersyukur dan sabar. Karena itulah jalan menuju ketenangan sejati. Hati tenang dalam dekapan Allah. Pada akhirnya, ketenangan hati hanya bisa ditemukan ketika kita menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada kepemilikan dunia yang bisa memberi ketenangan sejati, kecuali ketika hati merasa tidak memiliki apa-apa selain Allah. Dunia akan pergi, orang-orang akan meninggalkan kita, bahkan tubuh kita sendiri akan rapuh dimakan waktu. Allah tidak pernah pergi. Orang yang hatinya hanya bergantung kepada Allah akan hidup dengan damai. Ia tidak terikat pada apapun yang fana. Ia tahu bahwa hanya Allah yang kekal, dan kepadanya-lah semua akan kembali. Ketenangan hati lahir ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, dan kita tidak tahu apa-apa selain apa yang Allah berikan. Hati yang tidak merasa memiliki apa-apa justru akan dipenuhi oleh rasa cinta Allah. Dan siapa yang memiliki Allah, maka ia memiliki segalanya. Inilah rahasia hati yang tenang. Bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya kedudukan, melainkan karena hatinya dekat dengan Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Al-Quran Surah Ar-Ra'd 28. Ayat ini adalah kunci ketenangan hati yang hakiki. Jika kita ingin hati selalu tenang, maka jangan gantungkan diri pada dunia. Gantungkan hanya pada Allah. Dunia hanyalah perjalanan singkat, tetapi bersama Allah, hati akan selalu damai, bahkan dalam ujian sekalipun. Maka, lepaskanlah rasa memiliki dunia, agar hati kita hanya dimiliki oleh Allah. Saudara-saudaraku, setelah panjang kita renungkan, ternyata ketenangan hati bukan terletak pada banyaknya harta, kedudukan, atau pengakuan manusia. Ketenangan hati justru hadir ketika kita sadar semua itu bukan milik kita. Dunia hanyalah titipan. Ia datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Jika kita memandangnya sebagai milik sejati, maka kita akan hancur saat ia hilang. Tetapi jika kita memandangnya sebagai titipan, maka kita akan ikhlas saat Allah mengambilnya kembali. Inilah rahasia para hamba yang hatinya lapang. Mereka tidak goncang oleh ujian, tidak sombong oleh nikmat. Karena hati mereka tidak terikat pada dunia, melainkan hanya kepada Allah. Hidup akan terasa ringan jika kita berhenti merasa memiliki. Sebab rasa memiliki itulah yang membuat kita takut kehilangan. Jika hati sudah bebas dari itu, maka ketenangan akan selalu menyertai. Bayangkan betapa tenangnya seseorang yang tidak khawatir hartanya hilang, tidak panik jabatannya jatuh, tidak hancur ketika ditinggalkan orang. Karena ia tahu sejak awal itu bukan miliknya. Hati seperti inilah yang disebut hati yang bertawakal. Ia menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ia berusaha tapi tidak menggantungkan diri pada hasil. Ia mencintai tapi tidak lupa bahwa semua adalah milik Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Al-Quran Surah Ar-Ra'd 28. Ketenangan hati bukan karena kepemilikan dunia, tetapi karena dekatnya hati dengan Allah. Maka, mari kita lepaskan genggaman kita pada dunia. Mari kita bebaskan hati dari rasa memiliki yang berlebihan. Karena ketika hati kosong dari dunia, ia akan terisi oleh Allah. Dan siapa yang memiliki Allah dalam hatinya, maka ia tidak pernah kehilangan apapun.
Justru dialah orang yang paling kaya, paling lapang, paling tenang, meski dunia seluruhnya meninggalkannya. Semoga kita menjadi hamba yang selalu ridho dengan ketetapan Allah, sabar dalam kehilangan, syukur dalam nikmat, dan hati kita hanya bergantung kepadanya. Karena hati yang tidak merasa memiliki apa-apa adalah hati yang paling damai dalam dekapan Allah. Saudaraku, jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikanlah kepada orang-orang terdekatmu agar mereka juga merasakan ketenangan hati yang sejati. Jangan lupa untuk mendukung dengan menekan tombol suka, langganan, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kita bisa terus belajar dan bermuhasabah bersama dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjaga hati kita agar selalu tenang bersamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.